Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Kembali lagi bersama saya Cindy Firisari dan Mbak Ica, host Dapur Bang Duta. Seiring dengan perkembangan zaman, adat budaya Lampung semakin hari semakin terkikis. Maka hari ini kita akan bincang-bincang untuk mengenal lebih jauh dan lebih dekat lagi adat budaya Lampung dan kearifan lokal bersama tokoh adat Lampung yang sangat fenomenal, yaitu Irjen Pol Dr. Haji Ike Edwin SIK SH MHMM atau yang akrab dipanggil Dan Ike. Oke, ya Mbak Cindy sangat fenomenal sekali ya bintang tamu yang kita undang ini. Karena beliau ini pernah menjabat beberapa posisi strategis, yaitu diantaranya Kapolres Surabaya, ya dong ya, mantan Kapolres Jakarta Pusat, ya dong ya, pernah juga menjadi Wakapolda Sulawesi, dan juga Kapolda Lampung, ya, mantap. Nah, ya, Provinsi Lampung ya dong, ya, kampung sendiri ya. Tio, Mulang Tio. Dan sekarang ini juga masih menjabat sebagai staf ahli Kapolri ya. Ya. Oh, udah pensiun ya, Dak ya. Oke. Jadi itu ya prosesi strategis yang perlu kita tahu semuanya. Beliau ini juga banyak segudang ya prestasi dan penghargaannya yang luar biasa sekali. Rekor muri ya dong ya, penanganan peredaran narkoba dari urutan 5 turun menjadi 15. Sangat fantastis sekali ya, kerja keras beliau ini ya. Kerja ya. Pokoknya kerja terus ya, gaspol. Iya betul. Terus juga pernah perolehannya rekor muri ya dong ya, umat beragama di dunia terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Ya mantap ya. Ya kita ketahui juga pernah pemecahan lalu lintas ya dong terbaik dengan mengarahkan polisi terbanyak yang bertugas di lampu merah dan gang-gang persimpangan ya. Wah mantap sekali nih Mbak Cindy ya. Ya. Terus juga pernah pemecah rekor pembentukan Satgas Narkoba terbanyak hingga tingkat RT. Konflik ya, menangani konflik antar suku agama melalui ronda keliling dari urutan 5 bisa diturunkan menjadi urutan ke-35. Wah, fantastis sekali ya. Mantap pokoknya ya, kerja. Itu suatu program ini ya, rembuk desa ya dong ya, rembuk pekon ya, dan kearifan lokal, dan banyak sekali segudang prestasi yang mungkin kita tidak bisa jelaskan sehari nih ya kayaknya dong ya. 1 tahun. Sangat luar biasa dan menginspirasi ya Mbak Ica ya. Sangat. Dengan ini pertama kalinya saya ketemu. Masih ada muncul satu lagi, pernah dapat dari Duta Lampung. Iya, salah satu ya. Pernah penghargaan Duta Lampung dengan kategori tokoh adat Lampung peduli sosial. Wah, mantap sekali ya. Dan juga penghargaan dari PT Duta Lampung Media dengan tokoh pejuang demokrasi. Wah, sangat luar biasa ya. Dan menginspirasi tokoh yang memperjuangkan demokrasi bersih Mbak Cindy, serta cerdas untuk memerangi politik uang atau kita sebutnya money politik ya. Oke, ini narasumber kita cukup menginspirasi dan sangat luar biasa. Iya, wah sangat luar biasa sekali. Iya, dan ini pertama kalinya saya ketemu Dan Ike gitu. Berarti ini hari ini tuh sangat berkah sekali gitu, ketemu tokoh adat Lampung yang sangat luar biasa dan fenomenal. Tadi di awal sudah disinggung dan bahwa kita akan bincang-bincang terkait adat budaya Lampung dan kearifan lokal. Nah, sebagai
orang yang tinggal di Lampung, bahkan lahir di Lampung, dan termasuk saya sendiri generasi milenial tuh kurang begitu paham gitu terkait dengan adat budaya Lampung itu sendiri. Nah, menurut Dalika ini apa gambaran sedikit tentang adat budaya Lampung itu sendiri seperti apa, Dang? Adat budaya Lampung kan satu budaya yang kita sampai hari ini sebagai orang Lampung yang bermartabat. Jadi orang Lampung yang penuh etika, orang Lampung yang selalu menjaga toleransi, orang Lampung yang selalu menjunjung tinggi kehormatan, orang Lampung yang suka berkomunikasi, orang Lampung yang suka saling menghormati, menghargai. Nah, itulah ciri-ciri orang Lampung, gitu. Kalau enggak, kata orang, di mana ada gula, di situ ada semut. Lampung itu gula, manis berarti Lampung ini. Makanya orangnya manis-manis. Datanglah semua orang ke Lampung. Berarti tanah Lampung itu hebat. Tanah yang bermartabat, tanah yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kampung itu dilempar kayu saja jadi hidup. Gitu. Apa kata plus-plus? Bukan lautan, tapi kolam susu. Itu hebatnya Lampung. Jadi kita di Lampung ini bangga karena punya budaya yang luar biasa. Bisa kita lihat 700 suku, 500 bahasa di Indonesia. Hanya 7 suku yang punya huruf ini, punya huruf tulisan, yaitu aksara Lampung. Hanya 7 suku aja. Antaranya Jawa, Bali, Lampung, Aceh, Batak, Bugis. Itulah yang punya aksara di Indonesia dari 700 suku, gitu. Kemudian Lampung dikasih bumi, sang bumi Ruwajurai, tidak ada yang tidak bisa tumbuh di bumi Lampung. Ayo, makanya orang banyak datang ke Lampung. Kenapa nggak datang ke tempat lain? Justru di Lampung kumpul yang disebut Indonesia Mini. Mininya Indonesia itu Lampung, gitu, ya kan? Semua agama ada di bumi Lampung, semua suku ada di bumi Lampung. Gitu. Lampung itu lengkap, ada laut, ada danau, ada gunung. Ya, semua daerah punya seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan budaya Lampung? Saya sebagai orang Lampung bangga sekali. Bahasa di Indonesia hanya ada 7, aksara di Indonesia juga hanya ada 7. Gitu. Cek di provinsi lain kan nggak tentu semuanya punya aksara. Dan bahasa Lampung tuh beda. Dari 700 bahasa beda sendiri bahasa Lampung. Gitu. Gitu. Apa lagi? Oke, tadi tentang kebudayaan ya sangat luar biasa sekali Lampung ini menurutnya. Ya, kaya raya ya. Kayo rayo. Kayo rayo. Ano lado. Ano lado. Oke. Kalau menurut Dang Ike sendiri, kalau dengan kebudayaan yang sangat luar biasa sekali, dari sisi kearifan lokalnya seperti apa, Dang? Apa yang gak hebat di Lampung? Semua hebat. Kearifan lokalnya hebat. Gitu. Bahasa punya sendiri. Provinsi kaya. Di
disebut Melayu tua. Apa yang tidak membanggakan menjadi orang Lampung? Gitu. Punya jalan tol sekarang, punya pelabuhan nomor 2 terbesar di dunia, ada laut, ada danau, ada gunung. Apa yang nggak kita banggakan di Lampung ini? Budayanya juga, bahasa Melayu tua. Lampung itu bahasa Melayu tua, bukan Melayu biasa deh, Melayu tua tuh Lampung ini. Dan Lampung bisa diterima di mana-mana. Bahkan orang Lampung itu punya sifat yang bagus, bisa menerima saudaranya dari mana-mana, gitu. Makanya banyak suku yang ada di Lampung dan hidupnya baik, semuanya baik, gitu. Bukan satu suku aja yang datang ke Lampung ini, 33 suku yang berada di Lampung ini. Semuanya damai, aman, semuanya enak. Gitu. Kalau ada konflik sedikit, itu konflik parkir, ribut, nanti ribut muli aja, gitu ya kan? Nah, gitu-gitu aja, 1 jam, setengah jam selesai. Gitu. Dengan skala kearifan lokal ya dan keanekaragaman ya. Tapi menurut Dan itu sendiri, penting nggak sih Dan kearifan lokal ini itu, karena kan sekarang ini banyak sekali kayak budaya-budaya asing tuh masuk gitu Dan. Sampai sekarang walaupun budaya asing ada, orang Lampung masih kuat budayanya, masih ada. Jarang kita lihat tuh, ada nggak acara resmi pakai ini, pakai disco? Ada nggak acara resmi pakai apa gitu? Nggak ada. Yang ada kan tari siger, apalagi tari nyambai, tari apalagi itu badana. Nah itu mana pernah tari itu diganti tari apa rock and roll, kan nggak ada. Artinya kan masih bertahan. Di Lampung ya wanita-wanitanya soleha. Di depan saya ini soleha sama pakai apa? Hijab. Nah, itu orang Lampung itu, ya kan? Perempuannya masih mengikuti aturan, masih mengikuti kepatuhan terhadap agama, gitu, terhadap budaya, terhadap adat, kan luar biasa kan. Jadi kearifan lokal itu justru bukan memecah bangsa, menyatukan bangsa karena perbedaan. Indonesia bisa bersatu itu karena perbedaan. Makanya kita dengan beda itu tak kuat, gitu. Nah, jadi di Lampung saja berbagai suku bisa hidup berdampingan, gitu. Nah, walaupun berbeda, toh kita bersatu. Kita bisa kuat. Artinya penting ya Dan untuk melestarikan kearifan lokal dengan perkembangan zaman yang ada, dan masyarakat Lampung pun bisa mempertahankan kearifan lokal tersebut dengan perkembangan zaman yang sangat milenial sekarang ini ya Dan ya. Ya. Jadi kita lihat gitu, dengan perkembangan zaman, gitu, apa saja, mau perkembangan zaman teknologi, demokrasi, ekonomi, toh tetap kearifan lokalnya sampai sekarang masih sambumi ruajurai, masih pakai piil sanggiri, masih pakai nemo nyimah, pakai bahan sakai sabayan atau minyak muari, gitu kan, masih pakai juluk adok, juluk adek, apalagi itu kan, itu masih berjalan sampai sekarang. Walaupun datang teknologi, datang kebudayaan itu, tetap aja kita masih bertahan. Gitu. Bahkan dengan adanya kearifan lokal itu, kita masih suasana yang seperti ini, gitu. Masih, mana ada orang di Lampung ini
takut. Nggak ada yang keluar malam takut, ini takut, nggak ada. Aman-aman saja. Sebenarnya kalau bicara tentang adat budaya Lampung dan kearifan lokal ini panjang lebar dan banyak sekali yang harus kita gali ya Dan ya. Tadi agak menyinggung tentang jabatan yang sudah disebutkan Mbak Ica tentang pernah menjadi staf ahli Kapolri itu di bidang sosial politik, benar ya Dan ya. Jadi ini kan bentar lagi nih momen politik, jadi agak menyinggung sedikit ya Dan tentang Masa singgung-singgung. Tembak langsung aja. Tembak langsung. tentang politik gitu, khususnya Dan tentang Kalau politik. singgung-singgung nggak kena. Oh nggak kena, jadi harus to the point ya Dan ya. Wah, langsung gas. Langsung polgas. Langsung nih, Cip. Langsung. Jadi ini lebih mengerucut tentang politik cerdas dan tentang politik cerdas untuk generasi, khususnya generasi milenial, menurut Dan itu harus yang seperti apa nih Dan gitu. Ya, jadilah milenial, bukan milenial yang tukang cari muka. Jangan jadi orang penjilat-penjilat gitu ya, gitu. Benar. Ya. Gak usah menjilat-jilat muka orang. Apalagi cari-cari muka orang, gak usah. Kerja aja bagus-bagus gitu. Percayalah, Tuhan sudah menentukan nasib kita. Nah, karena kita nggak tahu nasib itu, maka kita bekerja, maka kita berdoa gitu. Karena semua hidup itu sampai akhir hayat sudah ditentukan Tuhan, gitu. Jadi nggak perlu harus jadi anak muda mencari persoalan, jilat-jilat, cari muka. Janganlah biasa-biasa begitu, nanti jadi pemimpin yang tukang begitu ya, jadi pemimpin yang gak lurus itu nanti. Bener, mau cari jabatan nyogok, minta-minta jabatan, itu apa begitu itu ya kan. Ini saya sudah pensiun, sudah selesai jadi polisi ya kan. Ya bagi saya sekarang senang-senang berdoa gitu, menambah ketakwaan, karena kan sebentar lagi saya juga sudah nggak ada gitu. Kapan si Ica bisa menjamin saya nanti malam masih ada? Ya, nggak ada yang bisa menjamin saya nanti malam. Atau kita hari ini ketemu, besok sudah nggak ketemu. Makanya berusaha ke depan itu setiap langkah, setiap menit, setiap tarikan napas berbuat baik. Karena nggak tahu nih, baru narik napas sekali sudah nggak ada kita. Nah, jadi jadilah pemuda yang begitu, jangan jadi pemuda yang pengecut gitu ya, tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau pejabat itu nanti kalau sudah di jabatan itu minta-minta jabatan, apalah, nggak usah begitu. Bahwa kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Gitu. Percayalah itu, kita nggak akan dimiskinkan Allah kalau bukan karena perbuatan kita. Kita tidak akan dibikin susah Allah kalau bukan karena perbuatan kita. Maka ke depan baik-baik aja, ibadah saja, pasti dibuka jalan. Allah itu kan maha adil. Ya kan, Allah itu kan maha segalanya. Dan Allah sudah mengatakan, aku cukupi dunia sampai akhir hayat, sampai akhir dunia. Jadi nggak bisa kita lagi. Allah sudah cukupi kita. Gitu. Coba mahalnya napas. Kita pernah nggak? Ya, pernah nggak bayar pajak napas? Nggak pernah bayar pajak ya kan? Padahal kata Allah ditarik 1 menit ya kita udah nggak ada. Dan untuk tadi kan sikap kita ya, dan lebih ke sikap kita sebagai pemuda gitu. Kalau untuk gerakan kaum milenial untuk menyikapi politik cerdas ini seperti apa Bang? Lebih ke gerakannya gitu. Iya kan, kita ini kan sudah terpengaruh gitu ya. Kalau mau lihat politik itu sudah diajarkan zaman dulu yang namanya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar.
Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mau nggak mereka jadi khalifah? Nggak ada yang mau. Padahal khalifah itu lebih dari raja, lebih dari presiden, karena dia pemimpin umat. Bukan hanya seorang presiden, bukan seorang raja, bukan seorang kepala negara, lebih jabatan khalifah itu. Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka takut nanti tanggung jawab itu. Kalau sekarang enggak, siapa yang mau jadi ini? Ya saya, mana ini ya saya. Kalau punya nyokok, bayar, beli jabatan. Kalau dulu nggak mau, karena Umar bin Khattab bilang, siapa yang mau bertanggung jawab dengan jabatan saya? Apakah kamu bisa mengganti tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya jabatan saya. Karena nanti jabatan itu yang menjadi beban saya di akhir nanti. Nah kalau sekarang nggak ada. Kalau perlu pemilu pun ya belok-belok, sedikit-sedikit, melakukan kesalahan, melakukan yang nggak benar, cara-cara nggak benar. Apa itu nanti nggak ditanya Tuhan? Ditanya nanti. Nggak ada sesuatu yang tidak dihisap Allah. Nah ini persoalannya, kitanya ini insaf atau belum sadar. Kayak gitu. Jangan setengah sadar aja. Tanya pada diri sendiri ya. Atau pura-pura lah, nggak usah sadar lah gitu. Ya kan, jadi jadilah orang yang baik aja, baik gitu. Karena kita itu sudah ada ininya, takdirnya masing-masing. Jadi sangat menginspirasi sekali ya, tadi menghadapi pilpres, pilkada serentak tahun 2024 ini, himbauannya itu ya Dang ya, harus percaya ya, percaya dan memiliki hati yang lurus ya, baik ya. Jadi tapi susah ini Dang. Bagaimana ini Dong? Pencerahannya seperti apa ini coba yang lebih konkretnya lagi kayak mana? Susahnya kenapa? Karena itu diganggu oleh egois, diganggu oleh hawa nafsu. Kan diganggu hawa nafsu. Dulu pemikirannya pengen hebat, pengen lebih hebat, pengen istimewa, gitu, pengen lebih dari orang lain. Padahal kita lihat kalau orang mau masuk masjid, siapa yang datang duduk di depan. Padahal yang datang itu maaf ya tukang beca. Siapa lagi yang datang? Buruh. Kalau pertama kali dia datang, dia duduk di depan. Ada nggak bedanya dari Allah? Nggak ada. Datang jenderal di belakang kalau terlambat. Nggak ada urusan begitu. Jadi nanti di mata Allah tuh nggak ada jenderal, nggak ada menteri, nggak ada kepala negara, gubernur, semua. Akhlakmu lah yang paling depan, ibadahmu lah yang paling depan. Gitu. Apa yang mau dibawa? Tadi kekayaannya 10 triliun nggak kebawa, bahkan dia udah nggak inget lagi. 1 menit mau diambil malaikat itu nyawanya, udah nggak inget lagi. Padahal duitnya yang 1 miliar lu sebelahnya dia, nggak kebawa lah. Kenapa tidak menyadari seperti itu? Gitu. Ya kan? Kenapa sih tidak berlomba-lomba untuk mengumpulkan ibadah? Kenapa tidak berlomba-lomba untuk berbuat baik? Gitu. Kenapa nggak berlomba-lomba berfaedah? Salah satu hadis Nabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu. Nah, kalau saya begitu aja. Kalau saya pangkatnya jenderal nggak bermanfaat untuk apa? Gitu. Enak begini. Tapi kalaupun saya dikasih jabatan, ya saya harus bermanfaat. Iya, harus bermanfaat buat orang banyak. Ya. Siap. Siap Daiga. Ya mali biro cah. Iya. Harus independen ini. Jadi terkait tadi yang politik cerdasnya itu harus memiliki hati dulu yang lurus, hati bersih itu sulit ditemukan gitu kan. Ini sangat-sangat menginspirasi sekali ini ya, Dang Ike gitu kan. Udah tadi kita melihat sendiri kan penghargaannya sudah banyak ya kan, posisi dia juga, tapi dia tetap
hati. Iya, hati tadi ya. Untuk kaum milenial ya kan, janganlah menjadi mungkin cari muka ya kan ya. Nggak usah jilat-jilat. Ya, nggak usah jilat-jilat. Apa jilat-jilat? Iya. Nanti kalau jilat tuh kayak anjing gitu, jilat. Iya, jilat. Ya nggak jilat. Ya kan? Betul itu dah. Nanti kita cari-cari muka. Kalau kita dapat muka yang jelek, kita nggak mau kita. Iya betul. Jadilah diri sendiri ya Dang ya. Iya. Jadi nanti terpancar ya kan. Kecantikan, kecakapan kita itu karena yang membersihkan hati. Gitu. Apa bedanya? Apa bedanya orang di salon sama tidak di salon? Beda apa nih? Kalau di salon kan Nah, inner beauty itu. jadi yang membuat dia cantik itu karena imannya. Dia bisa berwajah berseri itu karena imannya. Gitu. Dia bisa gagah itu karena imannya. Dia bisa bersih dan cantik itu karena imannya. Gitu. Coba nanti kalau sudah mati, yang mau ratu kecantikan kek, mau yang apa kek, masuk tanah 10 hari rusak mukanya. Ada nggak pas dibuka lagi kuburannya, cantik lagi nggak dia? Ya kan? Tapi akan bersinar kalau seperti Siti Khadijah, Aisyah, apa, Bunda Maria. Nah, itu pasti mau digali kuburannya pasti tetap bersahaja. Jadi tadi kan udah ngedenger Damike ya tentang penjelasan politik cerdas. Kalau money politik sendiri bagaimana? Wanipiro dan Iya, tadi itu bagaimana itu Dang? Birowani. Pirwani dibalik lagi. Sekarang kenapa sih harus bayar? Kan gajinya pejabat itu nggak sebesar yang bayarnya itu. Jadi apa yang mengganggu? Ya dia mungkin kena gangguan. Namanya gangguan kejiwaan terhadap harga diri. Itu. Dia ngapain bayar? Saya jadi gubernur, jadi bupati gajinya 30 juta. Harus itu pasti segitu, kira-kira. Apa yang mau diharap kerja 5 tahun? Kan gajinya hanya dapat 1,5 M. Ayo 30 juta kali 5 kali 50 bulan. 18 Ya kan? 60 bulan. 5 tahun itu 60 bulan. 1,8. Ya, saya 1,8. Kok harus mengeluarkan duit 100 M, 50 M, 30 M? Kalau saya punya duit kayak gitu, saya umroh tiap bulan. Dan saya bertemu sama Allah. Dan saya bertemu sama Rasul. Lebih baik saya bertemu Allah dan Rasul. Ayo sekarang ada duit 50 miliar. Saya ikut pertarungan. Kalah. Hilang duitnya. Yang kita khawatir bukan hilang duitnya saja. Hilang ingatan. Stres tadi. Hilang ingatan. Jadi kayak lagu Geisha. Iya. Hilangkan. Jadi kalau kita punya uang untuk dipertaruhkan kayak gitu, kenapa nggak kita umroh saja? Coba kalau uang 50 itu, dapat duit itu 200-an juta. Umroh kan hanya 30-40 juta. Bawa istri sama anak, ketemu sama Nabi, ketemu sama Allah. Nah, berdoa 80 kali lipat rezekinya. Kalau 50 tuh saya ikut tanding kalah, hilang ingatan. Kalau pemenang gimana itu? Hah? Kalau pemenang gimana itu? Kalau pemenang membawa dosa. Kenapa bayar? Mau ngebalikin itu? Bukan nggak balik ya. Karena kita nggak membayar orang wanipiro itu berdosa. Iya. Nyogok lagi. Nyogok lagi. Gitu. Tapi kalau kita ke Mekah, bukan nyogok kita dikasih sama Allah. Ya, itu sangat mulia sekali ya Damike ini ya. Sangat, wah, tadi itu memang cocok banget ya kan, sesuai apa tadi sosial ya. Kalau apa namanya, tadi kan udah penjelasan money politik itu. Kalau misalnya generasi milenial ini masih mau gitu bang, untuk
dikasih gitu. Nah artinya kan kita generasi milenial nggak berpolitik secara cerdas kadang. Nah menurut Dangike untuk generasi milenial yang masih mau gitu untuk dibegituin gitu kan. Untuk Wanipiro itu menurut Dangike, pandangan Dangike itu seperti apa? Itu pandangan salah. Perbaikilah mental, perbaikilah akhlak, gitu. Apa kamu mendapat uang itu langsung panjang napasmu? Apa kamu jamin dengan uang 500.000 kau bisa hidup 1 tahun? Gitu. Dengan duit 500.000, apa pasti orang yang menang dalam pemilihan itu akan membantu kamu secara langsung? Jangan-jangan lupa. Itu udah pasti. Gitu. Nah, jadi jangan begitu. Jadi kita tidak boleh lah cara-cara seperti itu. Kita ingat di zaman Nabi itu, para khalifah itu nggak mau, karena dia menanggung beban. Gitu. Dan kalau dulu para khalifah itu malam keluar jalan kaki, ngecek rakyatnya. Kalau di rakyatnya nggak ada yang makan, angkat sembako, kasih sama rakyatnya, bagi, gitu. Ya kan? Nah, itulah yang benar. Gitu. Nah, bagaimanalah kata hadis, manusia yang baik itu yang bermanfaat buat orang banyak. Itu yang penting. Gitu. Ya. Nah, kalau saya anak-anak muda itu ya akhlaknya yang penting. Jadi kalau ya itu terjadi ya itulah bibit-bibit korupsi ya kan ya. Iya. Calon-calon korupsi. Iya, tadi itu ya, generasi-generasi yang mau Wanipiro tadi ya. Jadi itu adalah bibit-bibit untuk korupsi ya, tadi kata Mau ngulangi. Pak Ketua itu. Mau ngulangi. Iya. Artinya kalau mau tingkat korupsi di Indonesia ini menurun, artinya kita juga harus jadi masyarakat dan generasi ini harus cerdas ya dong ya. Ya. Jangan mau di Wanipiro. Iya. Semakin banyak yang Wanipiro, semakin Semakin banyak juga. Orang dikasih uang 500.000 sekali pemilihan. Wah, apa namanya, serangan fajar 500.000. Pertanyaannya, kamu terima 500.000. 500.000 itu untuk hidup 10 hari. Padahal kamu dapat dari orang yang memberi, yang menyogok itu, dia untuk ngejabat 5 tahun. 5 tahun itu 1.800 hari. Uang yang 500 tadi untuk 10 hari. Sudah itu kamu nggak bisa lagi. Kecuali kalau kamu disogok, dikasih duit 1 hari 100.000 kali 1.800 hari. Jadi kamu disogok 180 juta. Oh, banyak 180 juta. Ya kan? Tuh. Tapi bisa nggak orang nyogok peserta 600.000 disogok 180 juta? Bisa nggak? Jadi kan semua sejahtera. Iya, Tapi kalau sejahtera. hanya dikasih 1 hari 500.000 kali dibagi 1.800 hari, ya dapat permen 1. Tiap hari permen 1. 1.800. Analoginya ya. Mending kalau tambah sejahtera enggak kena gula. Ujung-ujungnya. Kena gula, sakit gula nanti. Nah, pikir nggak nih? Berarti masyarakat jangan berharap untuk sejahtera kalau masih menerima ya dong ya. Iya. Jadi kalaupun orang itu menang, gitu, jadilah pemimpin yang punya prestasi. Jadilah pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Jadilah pemimpin yang bisa membangun, bukan hanya pembangunannya, tapi akhlaknya manusia yang ada. Pemimpin itu juga punya tanggung jawab. Jangan dikira kalau satu kaum, satu masyarakat itu nanti akhlaknya tidak baik, selama dia memimpin itu juga akan kena. Gak kena di dunia, di akhirat tidak tanyakan. Lebih baik kena hukuman dunia itu daripada kena akhirat. Ada cocok di Nyetra ya hukumnya. Sepakat nggak, Cik?
milenial 24. Untuk 2024. Ya, oke. Untuk jadi terakhir nih ya, Bang Ike, saya mewakili masyarakat dari kaum milenial mendukung penuh nih Bang Ike untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Lampung. Bagaimana tanggapan? Diaminin nggak ini Dang? Iya. Amin. Amin. Amin amin. Sin. Ya, pertanyaannya yang saya, jabatan gubernur, jabatan bupati atau yang lain, itu jabatan kehormatan. Ya, tapi jangan kehormatannya saja. Kamu di situ diminta tanggung jawab oleh Allah. Ibadahmu apa? Jadi jangan sampai nggak beribadah dengan jabatan itu. Kalau saya enggak. Sekarang saya suruh nyalon gubernur, saya nggak mau. Kalau masih pakai transaksional. Lah saya mau jadi gubernur, suruh bayar saya 100 miliar. Saya tadi udah beli, lebih baik saya naik pulang haji aja tiap bulan. Ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Berdoa di sana sama aja 80 kali rezekinya sekali sholat. Kalau di Indonesia 1 kali rezekinya, di sana 80 kali. Banyak-banyakin aja sholat di sana. Kalau ada duit segitu. Dan kalau duit itu mau dihabisin dan masih kurang belum apa-apa, untuk apa? Gak ada kebanggaan saya selain membawa ibadah. Gitu. Tidak ada kebanggaan saya kalau tidak menambah ketakwaan dan akhlak kita. Kan hidupnya 80 tahun. Tapi nanti lebih dari 1.000.000 tahun. Mau pilih yang mana? Gitu. Ya kan, padahal kita sudah dicukupi oleh Allah. Makan, minum, napas sudah dikasih. Sampai saatnya kamu saya ambil. Aja 80 tahun, paling panjang 90 tahun. Gitu. Nah, kenapa kita tidak siap-siap? Apalagi kalau sekarang sudah umur 60. Saya siap-siap juga dong. Kan nggak ngejamin nanti malam saya masih ada. Nah, cincin ini lupa nih, nggak ingat lagi. Coba kalau nanti malam saya hilang, nggak ada. Cincin nggak kebawa mau hilang. Belum sempat disedekahin. Kalau saya mau tahu nanti malam mau diambil, sedekahin aja sekarang semuanya. Lancar lah ya. Ya. Jadi berpolitiklah tanpa transaksional ya Bang. Artinya politik bukan transaksi. Saya mau transaksional, tapi dengan Allah. Sangat luar biasa. Inspirasi kita semua. Inspirasi. Jadi kalau mau jadi pejabat, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, wali kota, lakukan transaksional, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cocok banget tuh. Jadi kalau mau nyalon, kalau dan nyalon harus ikhlas itu ya. Iya. Jangan bukan dipilih. Nyoblosnya tanpa bersyarat ya Dan ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu pilihan Allah tuh kayak gitu ya Dan. Nah ini udah banyak sekali dari yang tadi kita bicarakan, dari adat budaya Lampung, kearifan lokal, nyampe ke politik, nyampe ke money politik pun loh kita bicarakan gitu. Nah untuk terakhir Dan, close statement atau ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan dari Dan Ike gitu. Yang pertama, buat anak muda, kamu harus bangga dengan dirimu. Ya, jadi bangga dulu sama dirimu, kemudian kamu besarkan dirimu, ya, dan kamu harus menambah setiap saat keimananmu supaya kamu tetap dalam dunia yang penuh akhlak. Ya, dunia ini hanya titipan sementara, gitu. Jadi tidak ada yang bisa kau besarkan, kau banggakan, kau apakan, tidak ada, gitu. Yang bisa kau bawa dan kau besarkan akhlakmu dan ibadahmu. Nah, tanamkan itu. Pasti Allah tidak pernah lupa akan hal itu dan selalu dekat dengan Allah.
hiduplah dekat sama Allah dengan Rasulnya. Gitu. Pasti kau akan terbimbing sampai akhir hayatmu. Gitu. Oke. Tangan kayaknya. Iya, tepuk tangan loh. Terus kita mau dengar yang Ike sampaikan support untuk media ya, media Duta Lampung dan Pena Berlian. Nah ya, mungkin kita berdiri kali ya, ya. Apa ya? Berdiri kali, berdiri. Oh duduk aja, oke. Untuk 30 provinsi dah. Iya. Selamat Duta Lampung, Pena Berlian yang menginspirasi setiap orang, dan siapa yang membaca Duta Lampung Pena Berlian pasti dia akan pintar, cerdas, sehat, dan pasti dia berakhlak orangnya, Amin. dan pasti Duta Lampung milik masyarakat nasional dan Lampung. Selamat dan sukses. Apabila selalu di jalan Allah, pasti akan hebat dan besar, luar biasa. Selamat buat Duta Lampung. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Danike atas waktu dan kesempatan dan tentunya ilmunya yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, Semoga dapat bermanfaat untuk yang melihat tayangan ini, untuk generasi milenial khususnya. Saya Cindy Fitrisari dan Mbak Ica pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan Danike ini juga kan salah satu tokoh adat Lampung yang memviralkan salam Lampung ya Sin ya. Kita salam Lampung dulu nanti sambil kita foto